Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi Andrik Channel. Kali ini kita akan unboxing Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 dan titik 03 tahun 2020. Ini terkait dengan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Baik, terima kasih sudah like dan share. Sekali lagi, jangan lupa subscribe guys. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, sesuai dengan running text, Peraturan Menteri Keuangan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal yang sama. Itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 44 PMK titik tahun 2020. Karena di sini sesuai dengan running text tadi ya, bahwa terdapat perluasan. Oke, kita cek konsideran guys. Di sini ada beberapa hal yang disebut ya dalam mengingat di sini ya. Pertama tentunya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 guys. Pasal 17 ayat 3. Lalu juga ada mengingat Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian Undang-Undang PPH, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 83, dibarengi dengan Undang-Undang Nomor 36. Oke, kemudian Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, dibarengi dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Lalu Undang-Undang Keuangan Negara, ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang Nomor 2 ya, tahun 2020 yang mengatur tentang pengundangan Perpu Nomor 1 tahun 2020. Lalu PP Nomor 23 ya, ini terkait dengan penghasilan yang diterima dari usaha ya dengan peredaran bruto tertentu atau PPh final dengan tarif 0,5% dan lain sebagainya guys. Oke ya, kita cek di sini bagian pertama ketentuan umum. Di sini disebut apa saja yang dimaksud dengan istilah-istilah guys. Di sini ada undang-undang PPh, undang-undang pajak penghasilan, lalu undang-undang PPN, lalu apa itu PPh. Nah, pemberi kerja ini masih sama ya guys, istilah-istilah ini ya, dengan peraturan sebelumnya, yaitu PMK nomor 44 tahun 2020. Di sini pemberi kerja adalah orang pribadi atau badan, baik pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, termasuk instansi pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai. Nah, di sini juga disebut pegawai guys.
Ya, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan dan sebagainya. Lalu apa itu KITE disebut juga guys. Perusahaan KITE itu apa? Apa itu kawasan berikat, penyelenggara kawasan berikat, penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat, lalu pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat atau PDKB guys, ya, kemudian PWP, KPP, WP status pusat, WP status cabang, SPT tahunan dan lain sebagainya. Oke guys, kita akan cek ya masing-masing fasilitas yang ada di fasilitas insentif ya yang ada di PMK 86 ini. Kemudian mungkin kita akan sedikit perbandingkan dengan PMK 44-nya yang dicabut melalui PMK ini. Kita akan lihat bedanya. Oke. Di PMK ini guys, bila kita perhatikan ini masih sama ya. Insentif yang diberikan untuk PPh pasal 21 masih ditanggung pemerintah. Persyaratannya pun kalau kita perhatikan ini masih sama guys. Ya, jadi kalau normal kan dipotong oleh pemberi kerja nih guys. Kemudian di sini disebut bahwa PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atas pengasihan diterima pegawai dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya adalah menerima memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang tercantum di lampiran huruf A ya dari PMK ini, atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau telah mendapat izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB. Kemudian syarat kedua guys, selain masalah KLU, KITE dan pemberi kerja yang tadi, juga dia harus memiliki NPWP. Dan pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Masih sama guys. Syaratnya masih sama seperti PMK 44 tahun 2020. Oke. Kemudian juga masalah KLU-nya di SPT tahunan tahun 2018 yang dilaporkan pemberi kerja atau bagi yang bagi wajib pajak pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban menyewa SPT tahunan tahun 2018, berarti data yang terdapat dalam administrasi perpajakan atau master file WP pusat, gitu ya. Nah, ini kayak kalau masih sama guys, masih sama ini. Oke, masalah dibayarkan tunai juga masih, kemudian dikecualikan ya yang tidak diberikan PPh 21 DTP dalam hal penghasilan diterima pegawai berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Oke. Dan belanja daerah dan PPh pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undan di bidang perpajakan. Sama nih guys, rata-rata masih sama. Ya, bahwa PPh DTP yang terima pegawai dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Persis guys, masih sama. Kemudian juga sama ya kalau gaji kelebihan bayar, maka kelebihan bayar yang berasal dari PPh 21 DTP tidak dapat dikembalikan. Oke, persis guys, sama ini. Oke, bedanya di mana? Coba kita lanjutkan lagi ya. Kita cek lagi di pasal 3. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar secara tertentu, sama juga menyampaikan pemberitahuan sebagai maksud untuk mewakili insentif DTP sama juga. Nah, coba kita cek. Nah, ini guys. Cek yang ini ya, di pasal 3 ayat 3 guys, PMK 86 ini. Dalam hal pemberi kerja merupakan wajib pajak berstatus pusat dengan kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum ya dari pembagian ini dan memiliki cabang,
pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh WP berstatus pusat. Nah, ini bagus, guys. Ya, coba kita cek yang PMK 44. Oke, ini saya sudah sempat buat resumenya, guys ya. Di SE 29 tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari PMK 44 tersebut. Oke, pemberi kerja, oke, di butir 2 huruf B ya. Bentar. Oh ini guys, di huruf A-nya guys. Penyampaian pemberitahuan dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Dijen Pajak bagi berikut. Pemberi kerja baik wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang mengajukan pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP secara daring. Jadi baik pusat maupun cabang guys. Nah kalau yang ini kan ya bila wajib pajak berstatus pusat yang kayak lu tadi ya memiliki cabang dan memiliki cabang pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat. Oke, not satu guys. Bedanya ada di sini guys. Oke, lanjut lagi guys ya. Nah, ini lagi guys, satu lagi guys. Insentif PPh Pasal 21 DTP mulai dimanfaatkan sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan masa pajak Desember 2020. Kan tadinya kan April sampai September guys. Jadi kalau misalnya udah pada lewat nih, April Mei udah lewat ya. Oke, Juni juga udah di inilah. Sekarang tinggal Juli nih guys. Juli September tinggal 2 bulan. Di sini tambah lagi guys dengan PMK 86 ini. Jadi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP itu sampai dengan masa pajak Desember 2020 guys. Oke, 2 guys bedanya ya. Oke, lanjut lagi guys. Ini juga sama, pemberi kerja, pemberitahuan ya bagi perusahaan KITE, ya perusahaan mendapat sanksi KITE, atau wajib juga melampiri keputusan Menteri mengenai izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin masih lama nih guys. Nah, dalam hal pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP memberikan surat pemberitahuan tidak berhak melakukan insentif udah 1 DTP. Contohnya, oke, lanjut lagi guys. Pemberi kerja menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP melalui saluran tertentu. Sesama ya, membuat SSP, cetakan kode billing di Wicap, tulisan PPh Pasal 21 DTP, X, nah berarti ganti lagi ininya ya. Jadi berdasarkan PMK nomor 86 KMK.03 2020. Oke. Kemudian pemberi kerja termasuk wajib pajak berstatus pusat atau wajib pajak berstatus cabang yang telah melakukan insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan pemberi kerja menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ya. Berarti masih persis lah ya. Untuk yang bulan Juni ini kan berarti tanggal 20 Juli nih. Antar Juli, masa pajak Juli berarti lapornya nanti 20 September. Oke, sekarang kita lihat. Kan tadi dibilang ada tambahan ya. Oke, tadi ada tambahan kalau nggak salah. Kita cek. Dibilang ada tambahan tadi. Kayak U-nya ya. Coba kita cek. Ada berapa itu? 1189. Sekarang kita cek di sini ada berapa banyak. Di sini 1062 guys. Ya. Yang PMK 44 itu ada 1062 KLU. Coba saya perbesar dulu ya. Nah, ini kan ya 1062. Di sini berhenti di jasa kebugaran, angkutan bus khusus dan lain sebagainya. Sama aja ya. Jasa pemerintah dan sebagainya. Oke, sekarang kita cek di sini. Oke. Wah, ini luar biasa nih guys. Jasa-jasa di sini diperluas sepertinya. Sepertinya ya, karena 131 halaman guys peraturannya. Jadi kita benar-benar harus pelan-pelan lihatnya. Jadi saya tidak mungkin dalam video ini akan mengupas satu-satu ya apa aja ya. Paling cuma debak aja guys. Kemungkinan besar nih jasa ditambah ini. Karena kan sebenarnya yang terdampak pandemi COVID-19 ini kan banyak guys. Banyak ya. Bukan hampir, seluruh usaha ini sekarang terdampak sekali guys. Ya.
Coba kita cek, ada nggak konsultan? Siapa tahu ada ya. Saya kemarin nggak ada, guys. Oke. Paling nggak ada ya. Coba di sini. Oke, kurir, hotel, langsung semua hotel, guys. Apalagi di sini villa, apartemen, hotel, restoran, warung makan, kedai makan. Nah, ini salah satu cara, guys ya. Ini mungkin fasilitas ini tidak berpengaruh ke pemberi kerja, tapi ini bagi para pegawai ya atau wanita pegawai ini sangat berpengaruh, yang mestinya dipotong pajak ya diterima cash. Cuman yang jadi masalah kan sebagian besar usaha sekarang ini rata-rata udah sulit membayar gaji, guys. Sudah berapa lama kita dalam kondisi begini, masih ada aja yang dipotong 50%, bahkan kurang, guys, kurang dari 50%. Oke, konsultan di sini konsultan bisnis dan broker bisnis, guys. Ya, tapi kalau konsultan pajak sepertinya nggak ada, guys. Kemudian, guys, kalau kita perhatikan di sini juga ada contoh ya. Contohnya ya, ya, yang mirip-mirip, guys ya, dengan PMK sebelumnya ya. Paling kita cek dulu sekarang ininya, guys. Formulirnya ya. Nah, ini nih contoh surat pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh 21 BTP. Nah, ini dua ya, selain untuk PPh 21 BTP, juga untuk formulir untuk pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 yang berkurang 30% itu, guys. Nanti ada di bagian berikutnya, guys. Oke, ini tata cara pengisiannya. Oke, ini bila nanti ada notif ya, tidak berhak dari DJP ya, pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh 21 BTP atau pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25. Oke. Nah, ini laporan realisasinya, guys. Coba kita cek. Bedanya di mana? Oh, tadinya kan cuma dua ini aja, guys. Laporannya ya. Oke, di sini. Kalau nggak salah cuma ini aja nih, guys. Ya, daftar kode billing ya. Nah, kalau nggak salah sama ini ya, kalau nggak salah ya, dua ya. Daftar kode billing sekarang masuk nih, guys. Daftar kode billingnya nih. Biar nggak apa-apa lah, biar lebih jelas ya. Saya lupa yang sebelumnya, tapi intinya sih dulu kalau nggak salah cuma ada dua untuk yang daftar realisasi ini. Kalau nggak ini, yang ini ya, sama yang ini, guys, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oke, oke, kita lanjut lagi, kita cek formulir untuk PPh pasal 21 BTP ini. Oke, jadi berhenti sama laporan realisasi. Dan kita akan berlanjut ke bahasan berikutnya, yaitu adalah PPh final ditanggung pemerintah, guys. Khusus untuk mereka yang dikenakan PPh final 0,5%. Oke. Untuk fasilitas PPh final ditanggung pemerintah, kita akan cek kembali bunyinya di sini, guys. Di mana sih bedanya dengan PMK yang lama ya, PMK 44? Masih sama ini, guys. Oke, di sini juga masih menyebutkan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Oke, masalah pelunasannya juga masih sama ya pembahasannya ya. Disetor sendiri oleh WP memberi keterangan bruto atau dipotong dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. PPh final ini ditanggung pemerintah, sama, guys. Oke, tidak ditentukan sebagai penghasilan, sama. Sebentar. Nah, ini dia. Ini sebenarnya sama ya, cuman mungkin lebih simpel dari yang sebelumnya. Dalam hal wajib pajak, melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan pemungutan PPh dengan pemotong atau pemungut pajak untuk menerapkan ketentuan PPh final DTP ini, wajib pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Ditjen Pajak. Pemotong pemungut tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang menyerahkan fotokopi surat keterangan dan telah terkonfirmasi. Oke.
Bentar, kita scan lagi ya, siapa tahu ada yang kelepas di sini bacanya guys. Oh ternyata tidak ada guys ya. Oke, ini masih sama semua lah. Cuma sepertinya ini ada yang kurang di mana gitu ya. Kita cek dulu. Oke. Wajib pajak yang memiliki pendapatan bruto harus menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP melalui saldo tertentu. Ini juga sama guys. Dengan contoh format di lampiran huruf G PMK 86 ini. Meliputi seluruh PPh final terutang atau penghasilan ya yang di PPh DTP ya. Proses dengan memotong atau memungut pajak juga dilaporkan. Insentif PPh final ditanggung pemerintah diberikan berdasarkan laporan realisasi. Pemungut membuat surat pajak ini mesti sama juga guys. Oke, penyampaian laporan realisasi. Nah, ini dia. Coba kita cek ayat 6 ini ya. Penyampaian masih sama ya. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ini juga sama seperti PPh dasar DTP dan sama juga dengan PMK 44 yang sudah dicabut, guys. Oke, coba kita cek di sini. Penyampaian laporan realisasi bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan. Dan terhadap wajib pajak tersebut dapat diberikan surat keterangan sepanjang memenuhi persyaratan dalam PP nomor 23 tahun 2018. Oke, kemudian ini enggak? Oh, enggak ada guys. Coba kita bandingkan dengan yang lama ya. Yang lama bedanya di mana ini? Kayaknya ada yang kurang. Bentar. Coba. Oke. Ini ya sama ya, masih sama ya. Pemotong pemungut melakukan konfirmasi. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi. Oke, konfirmasi juga nih sama. Nah, ini kali guys di sini guys. Ini ya, wajib pajak nih saya blok ya, mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP. Bahkan di sini sebut surat keterangan dapat terwajib pajak termasuk yang telah memiliki surat keterangan sebelum PMK 44 berlaku dan mengajukan permohonan. Jadi kalau kita cek balik lagi di sini guys ya, di sini pengajuan kewajiban surat keterangan baru ya tidak ada di sini guys. Ya, jadi walhasil kalau memang ingin memanfaatkan PPh final 0,5% DTP, ya udah cukup menyampaikan laporan realisasi. Gitu ya. Cukup menyampaikan laporan realisasi. Ini nggak tahu nih, ini masih ada yang kurang nggak? Sampai kapan nih? Oh, oke, saya kelepas satu nih. Ya, ini dia guys, yang di ayat 7. Oke, diberikan untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2020. Contohnya di lampiran huruf F, PP ini guys, PMK ini sorry, di lampiran huruf G. Oke, kita cek dulu ya lampirannya ya. Kita cek dulu lampirannya ada seperti apa. Nah, ini dia. Ya, kayaknya masih sama nih guys, bentuknya guys ya. Sama persis ya. Nggak ada perbedaan kayaknya ini. Apa di sini perbedaannya? Oke ya, tapi yang jelas kalau misalnya ternyata beda dengan yang sebelumnya guys ya. Coba kita cek di sini. Ada bedanya enggak? Enggak keterangan, laporan realisasi. Nggak ada ya. Sama ya persis ya tuh. Yang bagian sini guys. Coba kita cek. Iya, ternyata tidak ada bedanya guys. Jadi yang sebelumnya sudah memanfaatkan bisa berlanjut sampai dengan bulan Desember ya. Oke, itulah fasilitas PPh final DTP guys. Ya, jadi di sini ada dua guys yang bisa kita note ya. Ada dua di sini. Untuk yang pertama adalah tidak ada lagi kewajiban untuk membuat surat keterangan baru. Ya, yang pertama. Yang kedua, yang tadinya bulan September fasilitas ini berakhir, jadi perpanjang sampai dengan Desember, guys. Perpanjang sampai dengan bulan Desember. Oke, kita akan berlanjut ke insentif berikutnya.
Oke, dalam PMK 86 ini guys, insentif PPh pasal 2 impor, PPh pasal 22 impor, kalau kita perhatikan sepertinya tidak ada perbedaan signifikan ya. Tapi nanti kita cek deh, berapa jumlah KLU yang bertambah. Oke, tapi sebelumnya guys, kita scan dulu ya isi dari pasal 8 PMK ini, khusus untuk insentif PPh pasal 22 impor. Ya, normal sama ini guys, di ayat satunya. Impor dipungut oleh Bank Divisa atau Ditjen Bea dan Cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang. Oke, ini juga sama guys, masih berdasarkan PMK nomor 34. Ya. Kemudian untuk bisa mendapat PPh pasal 22 impor dibebaskan, pertama syaratnya sama ya, kode klasifikasi lapangan usaha di lampiran huruf H. Oke, ditetapkan sebagai perusahaan KITI atau telah mendapat izin penyangga kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Kita cek, masih sama juga guys di sini. KLU-nya berdasarkan SPT tahunan tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan wajib pajak, atau bila baru terdaftar setelah tahun 2018, maka data yang terdaftar dalam master files. Oke, di sini diberikan oleh SKB juga sama ya, seperti PMK sebelumnya, PMK 44. Mengajukan permohonan surat keterangan SKB ini melalui saluran tertentu di DJP online, guys. Oke, formulirnya sesuai contoh di lampiran huruf I, nanti kita akan lihat. Oke, sama di sini juga untuk perusahaan KITE atau penyangga kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat atau PDKB harus melampiri pada saat melakukan permohonan surat keterangan bebas. Oke, penolakan harus diterima berdasarkan kriteria KLU atau perusahaan KITE dan lain sebagainya. Nah, ini dia guys. Lihat ya di sini, jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2020. Oke, note 1. Sama ya seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa fasilitas PPh pasal 22 impor dibebaskan itu sampai dengan 31 Desember 2020. Oke. Wajib pajak yang telah mendapat pembebasan PPh pasal 22 impor harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulan. Nah, beda ya. Kalau yang lama guys, nggak setiap bulan loh. Cuman per triwulanan nih. Oke, 20 Juli untuk masa pajak April sampai dengan Juni, kemudian 20 Oktober untuk masa pajak Juli sampai dengan September. Nah, dan sekarang guys, sekarang ya, ini setiap bulan. Oke, laporan realisasinya. Oke, wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Artinya untuk yang April sampai Juni kan nanti 20 Juli nih guys. Jadi itu masih ya, tapi untuk Juli sampai dengan Desember harus lapor paling lambat laporan realisasinya ya disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Di sini. Nah, cek di sini KLU-nya yang dapat fasilitas. Oke. Coba sebentar. Banyak soalnya guys. Bentar ya. Oh, 721 guys. Yang lama ada berapa ini? Ada 431. Oke, bertambah signifikan berarti guys ya. Bertambah signifikan guys, yang tadinya 400-an kan jadi 700-an gitu ya. Nah, kemudian ini contoh formulir permohonan SKB. Seperti ini guys. Bisa jadi ini juga masih sama ya. Ya, jadi oke, lanjut lagi sebentar. Formulir SKB-nya dari DJP ntar seperti ini guys.
Oke. Nah, ini formulir penolakan bila ternyata tidak dapat memanfaatkan, ya. Kemudian ini laporan realisasinya, guys. Laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor yang wajib dilaporkan setiap bulan. Jadinya nanti sama seperti PPh 21, PPh final 0,5%. Untuk PPh 22 impor juga pembebasan sama, guys. Jadi wajibnya setiap bulan ya. Tidak lagi triwulanan. Ini berubah berarti. Oke, kita kembali dulu. Ya, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, guys. Ini panjang memang, tapi lebih baik kita tuntaskan saja. Oke, lanjut ke pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Di pasal 9, guys, PMK 86 ini, ya, di bagian 5, di sini ada insentif angsuran PPh pasal 25. Pasal 9 masih sama ya, seperti PMK sebelumnya. Ini normal, guys. Artinya bahwa angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan pasal 25 Undang-Undang PPh atau Peraturan Menteri mengenai penghitungan angsuran PPh dan pengunduran, ya, yang diatur dalam PMK 215 kalau nggak salah ini. Ya, normal itu. Tapi khusus untuk yang pandemi ini, guys, diberikan insentif pengurangan angsuran, ya, sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya berhutang. Syaratnya, guys, WP memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam lampiran huruf M, ya, di PMK 86 ini, atau telah ditetapkan sebagai perusahaan PIT atau telah mendapat izin lembaga perusahaan serikat, izin pengusaha kapal serikat atau izin PTKB. Sama ini, guys, ini sama. Oke, klasifikasi juga sama di sini berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2018 yang telah dilaporkan, atau bagi yang baru terdaftar setelah tahun 2018 berarti data yang terdapat dalam administrasi perpajakan master file, guys. Lanjut lagi, guys, di sini pemberitahuan juga di sini masih sama ya, formatnya kita cek, guys. Oke, nah ini dia. Note, guys, pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 disampaikan sampai dengan masa pajak Desember 2020. Nah, ya. Oke, guys. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang ada lagi di sini. Oke, contohnya ini di lampiran huruf M, nanti kita lihat huruf N ya, nanti kita lihat juga. Ada wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria, ya, di syarat tadi kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar memberikan surat pemberitahuan tidak berhak mendapat pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25. Formatnya di lampiran huruf D ya, tadi yang sudah dibahas, guys. Oke, wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Oke, setiap bulan lagi, guys. Ya, setiap bulan lagi nih, dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang lama. Kita bandingkan dengan yang lama ya. Kalau nggak salah dia triwulanan. Nah, ya, yang PMK 44 ini dua kali lapor dia per triwulanan, 20 Juli untuk masa pajak April sampai dengan Juni, 20 Oktober untuk masa pajak Juli sampai dengan September. Nah, karena fasilitasnya ini sampai dengan Desember, berarti untuk 20 Juli melaporkan April sampai dengan Juni ya, nanti. Sekarang saya take tanggal 17 ini, guys. Nah, untuk yang masa pajak Juli sampai Desember, berarti lapornya setiap bulan, guys, berdasarkan PMK 86 ini. Ya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, jadi ini mirip ya. Nah, sekarang kita cek nih, ada perubahan nggak dari wajib pajak yang diberikan insentif. Ada berapa banyak sekarang? Oke, kita cek. Nah, ini dia. Kita ke bawah dulu ya. Oke, siapa tahu tambah banyak ya. Maksudnya sih iya tambah banyak, guys. Kan tadi ada perluasan katanya ya. Kabarnya kan ada perluasan tadi. Oke, kayaknya banyak banget guys nih.
Kita langsung aja ke halaman akhir. Sebentar. Oke. Berapa ini? Wow, 1013 guys. 1013 ya. Coba kita bandingkan dengan yang lama. Yang lama ada 846 guys. Ya, ada 846 angkutan bus khusus terakhir itu. Ya, yang lama. Sekarang yang baru di 113 guys. Sorry, 1013. Banyak ya guys ya. Nah, ini contoh-contohnya guys. Kalau ya anggaplah mirip lah ini ya, karena kan sama tuh guys contohnya. Ya, seperti yang sudah disampaikan di video di channel sebelumnya ya, di seri memahami fasilitas pajak dampak pandemi COVID-19 guys. Silakan dicek ya. Ini contohnya sudah ada di sana detail ya. Yang seperti ini ya, persis mirip-mirip lah guys. Oke, ini contoh perhitungannya guys. Apa ini? Kita cek sebentar ya, lanjut dikit kayaknya. Oh, ini lebih detail nih guys. Ini contoh yang baru ini yang untuk wajib pajak masuk bursa ya. Sepertinya lebih detail guys. Kalau yang atas ini sama seperti yang coba PMK 44 nih. Persis. Nah, tapi di sini ada tambah contoh baru seperti ini. Lebih detail ya di sini. Oke, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Ini ada pengurangan-pengurangan guys. Ya, silakan kalau mau lebih jelas lagi download peraturannya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 dan Kaditik 03 2020 ya. Biar nanti kalau ingin memanfaatkan jangan sampai salah guys, pelajari ini harus baca lagi guys. Ya. Oke. Kemudian ini laporan realisasi pengurangan besaran angsuran. Penolakannya tadi sama ya seperti PPh 22 ya guys. Oke. Nah, ini untuk yang PPN. Oke, kita lanjutkan ke insentif berikutnya. Itu adalah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Oke. Baik guys, insentif PPN. Nah, di pasal 13 PMK 86 PMK titik 2001 PMK titik 03 2020 ini diberikan insentif berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4 Undang-Undang PPN. PKP yang diberikan ini masih sama guys secara syarat ya dengan PMK sebelumnya, PMK 44, KLU ya, dalam lampiran huruf P ditetapkan sebagai perusahaan KITE mendapat izin punya kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB sama guys. Oke. Nah, harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 944 C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN untuk proyek pengembalian pendahuluan pembayaran dimaksud. Kemudian ya, ini juga sama ya, harus menyiapkan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Sama guys. KLU-nya juga sama di sini yang sudah terdaftar sampai di wakil lama lah ya di sini. KLU-nya seperti tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2018 atau kebutuhan SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan atau wajib pajak pusat, oke, atau pada data yang terdapat dalam administrasi pajakan master file wajib pajak pusat bagi WP wajib pajak yang belum atau yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2018. Ketentuan mengenai KLU berlaku bagi wajib pajak berstatus pusat maupun berstatus cabang. Ini belum ada kelihatan beda ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Ini juga sama nih. Harus melampirkan keputusan menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan bawa fasilitas KITE ya, atau melampirkan juga bagi yang mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB ya, sebagai keputusan menterinya dalam SPT masa yang diajukan permohonan pengembalian
pendahuluan. Nah, ini dia. Kayaknya ayat 9 nih, guys. SPT masa yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT masa PPN, termasuk pembutuhan SPT masa PPN untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember. Dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari. Ya. Karena sampai Januari ya, yang tadinya dia September, berarti lapornya adalah Oktober, ya, karena di sini fasilitasnya sampai Desember, maka paling lama dilaporkan tanggal 31 Januari 2021. Oke, note 1 guys, perubahan, ya, karena ada perluasan ya masa ya yang tadinya sampai dengan September, sekarang sampai dengan Desember. Termasuk yang diperhitungkan untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yaitu kompensasi kelebihan pajak dari masa pajak sebelumnya yang diperhitungkan dalam SPT masa pajak yang dimintakan pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan tetap diberikan kepada PKP meskipun perubahan pajak disebabkan karena adanya kompensasi masa pajak sebelumnya. Oke, kemudian risiko rendah diberikan pengembalian berdasarkan kriteria tertentu. Ini sama kriterianya guys, masih mirip ya. Oke, sekarang kita cek guys, apakah ada pertambahan KLU? Ya, coba kita cek. Oke, ini di sini ya. Bentar, kita ke sini. Nah, kita cek ada berapa ini? 716. Sementara yang lama guys, itu kalau nggak salah yang lama itu gabung sama PPh pasal 22. Ya, yang lama nih di PMK 44 gabung dengan KLU yang ada di PPh pasal 22. Oke, ada 431 guys. Ya, KLU yang dapat ya. Oke, itu untuk KLU. Nah, kemudian di sini juga ada petunjuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN sebagai PKP berisiko rendah. Ini contohnya guys ya. Ya, silahkan dipelajari kalau ingin memanfaatkan, meminta pengembalian pendahuluan. Soalnya ini kan masanya masih lumayan ya. Kan dia dapat pengembalian pendahuluan paling lambat sampai dengan 31 Januari 2020 untuk masa pengembalian dari bulan April sampai dengan bulan Desember. Oke, itu untuk insentif terkait dengan dampak pandemi untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ya yang dianggap sebagai risiko rendah. Sekarang kita cek di sini bagian berikutnya guys. Ya, ketentuan peralihan guys. Oke. Kita cek dulu sini. Pada saat PMK nomor 86, PMK.03/2020 ini berlaku, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP dan atau pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dan atau permohonan SKB PPh pasal 22 impor dan atau surat keterangan berdasarkan PMK nomor 23 ya dan atau PMK nomor 44 semuanya sama tahun 2020 guys. Tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan atau permohonan berdasarkan PMK ini. Iyalah, kan udah dapet, masa minta lagi gitu ya. Masa harus nyampein lagi gitu kan ya. Katanya di sini kan untuk memudahkan administrasi di sini. Kenapa PMK 44 dicabut dan diganti dengan PMK 86 ini? Pada saat PMK 86 PMK.03/2020 ini berlaku, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP, PPh final DTP, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dan atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan PMK 23 tahun 2020 dan atau PMK 44 tahun 2020 tetap dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut sampai dengan masa pajak Desember 2020. Oke, ya, jadi yang tadinya sudah dapat ya, yang sudah dapat, itu kan tetap memanfaatkan sampai dengan Desember. Lanjut lagi guys, pada saat peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor atau pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020 bagi wajib pajak ya
Sebagaimana sudah pasal 15 dilakukan berdasarkan PMK nomor 44 nomor 3 2020. Organisasinya ya guys ya. Benar ya, sampai dari April sampai Juni ya kan masih masa pemberlakuan PMK 44. Nah, Juli ini sampai nanti Desember PMK ini guys. Oke. Pada saat PMK 86 PMK 03 2020 ini berlaku, surat keterangan yang terbitkan berdasarkan PMK nomor 44 tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku untuk pelaksanaan ketentuan peraturan menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan PP nomor 23 tahun 2018. Berarti ini dinyatakan tetap berlaku untuk pelaksanaan PMK nomor 99 guys. PMK 03 2018 yang mengatur lebih lanjut tentang PP nomor 23 tahun 2018. Oke, pada saat PMK 86 PMK 03 2020 ini berlaku, peraturan Menteri Keuangan nomor 44 PMK 03 2020 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PMK ini berlaku pada tanggal diundangkan, oke, ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Juli, oke, diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020. Guys ya. Jadi itulah guys perubahan benar perubahan ya. Karena kan yang PMK 44 dicabut ya. Dari yang tadinya agak ribet ya. Contoh ya PPh 21 BTP cabang juga harus lapor, sekarang nggak usah, cukup pusat aja guys. Ya. Yang tadi ya, silakan dicek lagi video ini, atau lebih bagus lagi baca guys, PMK 86 ini ya, bagi yang ingin memanfaatkan. Karena di sini ya selain perluasan yang dapat fasilitas, juga ada beberapa lah, penyederhanaan administrasi. Oke, cukup panjang lebar guys ya, karena memang di materi sebelumnya ini dibagi dalam beberapa video ya. Jadi kalau ingin melihat contoh seperti apa gitu ya, silakan lihat kembali materi tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 ini di video Agri Channel sebelumnya dalam seri Indonesian Tax COVID-19 Policy. Oke guys, demikian unboxing tax rule PMK 86 PMK 03 2020 ini. Terima kasih telah menyaksikan dan telah men-like and share video ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.